Poco X3 GT bisa dikatakan cukup bagus ya, tapi juga buat pusing buat yang mau beli ponsel. Karena posisi harganya tuh berada di antara F3 dan X3 Pro. Dengan hadirnya si Poco X3 GT ini juga pasti bikin kalian tambah bingung dengan budget ponsel 4-5 jutaan yang emang benar-benar sengit. Saya udah coba ponsel ini, emang memuaskan, tapi tentunya ada beberapa catatan. Walaupun ponsel itu ditujukan buat orang yang nyari ponsel dengan performa yang tinggi, saya di sini nggak akan review yang terlalu gaming banget gitu. Dan kalau kalian berharap si X3 GT itu bagus ya di sektor kameranya, kalian jangan berharap dan mungkin bisa skip ponsel ini. Tapi bukan berarti jelek, oke? Di sini Fadil, langsung aja kita bahas lebih lanjut. Yang pertama kita bicara masalah fisik dulu, yaitu ergonominya yang asik. Masalah desain itu ya sesuai preferensi masing-masing banget lah. Mau bagus atau enggak itu tuh relatif banget. Tapi buat saya, Poco X3 GT ini tuh nggak bisa memberikan desain yang cakep-cakep amat. Saya bakal naruh posisi paling bawah ya buat masalah look. Kalau dibandingin sama keluarga Xiaomi lainnya kayak Poco F3, Mi 11 Lite, ataupun Redmi Note 10 Pro. Yang bikin saya kurang suka ada di sektor kameranya yang banyak space-nya tuh kosong banget ya, ngejeblak gitu. Terus si motif body yang punya garis vertikal ini tuh ngingetin dengan ponsel tetangga sebelah, jadi ya nggak fresh-fresh amat masalah desain. Emang hal yang wajar, karena Poco X3 GT ini tuh nggak ngejar look atau penampilan yang bagus. Tapi agak sedikit disayangin aja, karena biasanya ya ponsel-ponsel Poco itu selalu ngasih desain yang unik dan asik di setiap harganya. Tapi menurut saya loh ya, kali ini tuh di seri ini kurang dapet ya. Kalau misalkan ya M3, M3 Pro 5G, X3, atau F3 itu tuh unik. Tapi setelah dicoba lebih lanjut, emang masalah ergonomi adalah yang dikejar. Ponsel ini tuh nyaman banget ya gripnya. Bagian belakangnya masih bisa ngasih sentuhan yang halus di warna putihnya ini. Si garisnya juga bisa ngasih tekstur yang cukup unik saat kita menyentuhnya. Framenya juga asik karena dikasih sentuhan matte, nggak licin. Bobotnya juga nggak berat atau nggak ringkih. Jadi walaupun berbahan plastik, saya tetap suka. Enak dipakai biasa ataupun pas lagi main ngegame. Tombolnya juga clicky ya, nyaman saat digunakan. Yang cukup berpengaruh juga ada di sektor ukuran layarnya, 6,6 inci. Dikala biasanya ponsel-ponsel besar keluarga Xiaomi itu ya punya 6,67 inci. Walaupun bedanya cuma 0,07, saat dioperasikan dan dipegang tuh bener-bener ngaruh. Pas buat saya, lebih enak dibandingkan dengan layar yang 6,67 inci. Poco juga udah nyematin rating IP53 ya, yang bikin ponselnya itu tahan cipratan air. Tapi jangan nekat langsung ya dibawa berenang, atau ya hal lainnya yang lebih ekstrim. Untungnya juga si Axis Linear di sini tuh bisa di-custom secara leluasa. Nggak cuma 3 level, vibrate yang dikasihnya tuh kerasa halus, nggak kasar, dan nggak murahan. Tentunya yang terakhir yang disayangin di sini tuh adalah nggak hadirnya jack 3,5 mm dan slot microSD. Menurut saya ini tuh dikorbankan karena si ponsel itu ngehadirin pendingin liquid cool 2.0 yang luas dan nambahin fitur keamanan buat baterai besarnya yang punya kemampuan pengisian daya cepat sampai 67 watt. Yang nanti dibahas lebih lanjut di poin selanjutnya. Yang kedua, kita bahas layar IPS-nya dulu ya. Seperti yang saya katakan di video sebelumnya, pasti banyak yang nyayangin ya si layarnya itu cuma IPS aja. Padahal ya Xiaomi yang lain atau bahkan kompetitor lainnya di harga segini tuh udah punya layar AMOLED. Tapi percayalah, kalian pasti bakal suka dengan layar IPS-nya ini yang punya ukuran 6,6 inci. Kecuali ada satu masalah, yaitu masalah fungsionalitas. Sayang banget di sini ya, ponsel ini tuh nggak punya LED notifikasi. Saya nggak bosen-bosen bahas ini, karena kalau menurut saya harusnya layar IPS tuh udah ada LED notifikasi buat ngasih tahu ponsel ada notifikasi atau enggak. Bukan buat cakep-cakepan ya, biar kita tuh nggak capek-capek nyalain ponsel ada notif atau enggak. Gak tau kenapa ya sekarang vendor-vendor tuh pada ngilangin si fitur ini. Sayang banget, padahal emang sepele, tapi saya itu yakin ini bakal kepake. Untungnya layarnya tuh bisa ngasih kita warna yang nonjok di kelas IPS. Karena nggak dikit ya layar IPS yang warnanya tuh kusem, tapi ini enggak. Karena layarnya ini tuh punya DCI P3 yang nampilin warna yang luas. Refresh rate 120Hz-nya juga smooth dan asik saat penggunaannya. Jarang tiba-tiba ya ada frame drop tanpa alasan. Sensitivitasnya cukup nyaman. Di range harga segini, masalah sensitivitas saya bisa katakan bukan yang terbaik, tapi bukan juga yang paling buruk. Nanti supaya lebih jelas ya ada pembandingnya, nanti ada video komparasinya dengan ponsel sekelas harganya, tapi punya touch samplingnya tuh lebih tinggi, dan itu tuh ngaruh. Masalah kecerahan ya standar-standar aja, dia punya 450 nits. Jadi standar kayak IPS kelas lainnya.
Buat kompensasinya, di sini layarnya tuh udah dilindungin sama Corning Gorilla Glass Victus, seri Gorilla Glass yang paling kuat untuk saat ini. Ini juga yang pertama yang masuk ke Indonesia yang pakai Corning Gorilla Glass Victus, tapi harganya tuh terjangkau. Tentunya juga ini udah support HDR ya, jadi kalian bisa muter konten HDR di X3 GT ini. Di layarnya ini kalian nggak bisa berharap ya ada sensor sidik jari di layar, jadi si Poco nyimatin si sidik jarinya di tombol power. Kecepatannya emang ya biasa aja, ada jeda sepersekian detik waktu pakai si sidik jarinya ini. Mungkin ya ini ada di masalah softwarenya yang nanti harusnya diperbaiki. Yang ketiga itu bisa diajak santai. Nggak dikit ya, ponsel yang punya performa tinggi ya, tapi pas dipakai keseharian, si suhunya tuh malah tinggi juga. Dan di sini untungnya enggak. Dipakai keseharian ya kayak buka sosmed atau buka banyak aplikasi, ngetik. Pokoknya yang standar-standar aja tuh suhunya tetap terjaga. Tentunya performanya juga no problemo. Walaupun diajak main game atau kerjaan yang agak berat, suhunya tetap adem. Emang ada karena dua hal. Pertama, karena teknologi Liquid Cool 2.0 yang bisa mendinginkan suhu dari mesin. Kedua, Dimensity dari MediaTek ini tuh bukan main ya. Saya udah coba seri 800, seri 700, seri 900 belum. Lalu seri 1100 ini tuh emang benar-benar memuaskan ya. Walaupun dapat memberikan performa yang baik, tapi suhunya tuh bener-bener dijaga ya, nggak kayak seri MediaTek dulu-dulu ya, yang seri P90 atau PP yang seri dulu lah gitu, yang nggak banget. Saya coba main game ya dengan kecerahan 50%, audio 50%, dan pakai WiFi. PUBG bisa HDR ya, tapi di sini saya cobanya Extreme Smooth aja. Hasilnya stabil dan nyaman, baik dalam konteks suhu ataupun performa. Main selama 20 menit, baterainya cuma ngurangin 3% aja. Coba main Genshin Impact dengan settingan rata kanan, dipakai selama 20 menit turun 7%-an ya, mainnya juga tetap nyaman. Suhunya emang lebih kerasa ningkat ya, karena ini gamenya berat, tapi masih dapat dikatakan nyaman, juga stabil. Emang kerasa frame drop ya, pasti ada lah, nggak ada ponsel yang nggak ada frame drop sama sekali. Tetap ya, walaupun sih ada frame drop, suhunya naik, tapi bisa dimasuk kategori tetap nyaman aja. Kalaupun misalkan suhunya naik, itu tuh ada di kerasanya di dekat sekitar kamera. Jadi walaupun performa tinggi, kalian jangan khawatir masalah suhu dan baterai. Baterainya ini tuh awet banget. Walaupun saya setting si layarnya 120 Hz. Ngecasnya juga cepet ya dengan charger 67 watt yang punya ukurannya tuh nggak terlalu besar. Saya coba ngecas 7% ke 92%, itu tuh bisa terisi dalam waktu 1 jam aja. Masalah keseharian ya mau nge-game atau misalkan ya sosmed atau kerjaan berat lainnya, ini tuh nggak ada masalah. Tapi yang harus kalian diperhatikan di ponsel ini, khususnya di MediaTek si 1100 Dimensity ini adalah masalah otak-atiknya, development-nya di luar Xiaomi. Pasti nggak dikit lah yang suka ngotak-atik Xiaomi ya, mulai dari custom ROM, root, ganti kernel, dan sebagainya. Takutnya ada yang belum tahu atau lupa, saya juga nggak bosen ngingetin bahwa seri MediaTek ini tuh ya, seri MediaTek manapun, masih kurang minatnya dikembangin oleh para developer. Kalian jangan beli Poco X3 GT ini kalau misalkan suka ngotak-ngatik ponsel. Karena walaupun MediaTek saat ini tuh jauh lebih berkembang ya dibandingkan sebelumnya, tetap masalah pengembangan ya ngotak-ngatik masih kalah dibandingkan Snapdragon dari Qualcomm. Kalau kalian suka ngotak-ngatik ya ponsel apapun yang berbau MediaTek, nggak cuma Xiaomi aja, bahan otak-atiknya tuh terbatas banget. Kalaupun ada, ngopreknya tuh ribet ya, banyak syaratnya, banyak sebagainya dibandingkan seri Snapdragon. Jadi, poin otak-atik ini harus kalian pertimbangkan kalau kalian emang doyan ngoprek. Kalau jarang ataupun nggak peduli masalah otak-atik, ini ya udah aja, nggak usah dipermasalahin. Ingat ya, kalian tuh nggak mesti ngotak-atik, nggak mesti ngelakuin root, custom ROM, dan sebagainya di Xiaomi ini. Saya kadang enak aja gitu ya kalau misalkan baca komen atau di sosial media atau dimanapun yang bilang Xiaomi itu harus diotak-atik, harus di custom ROM, dan sebagainya. Atau Xiaomi itu cuman yang buat ngerti doang. Enggak gitu. Xiaomi itu bisa dipakai buat siapa aja, mau yang ngotak-ngatik atau yang enggak. Kami sebelum ke YouTube ya udah lama terjun di dunia servis ponsel ya, termasuk kayak misalkan root, custom ROM, dan sebagainya. Tapi berdasarkan pengalaman yang ada, kami nggak berani bilang bahwa ya Xiaomi itu harus di root dan sebagainya. Nggak ada kepikiran kayak gitu. Pakai biasa aja lah gitu, nggak usah lebay. Di otak-atik tuh ya buat yang mau aja, bukan buat yang semua yang harus beli Xiaomi harus otak-atik, nggak gitu. Jadi ya bukan suatu keharusan. Toh kalau kita nggak ngotak-atik ya dipakai biasa juga fine-fine aja.
terutama di fitur software Poco X3 GT ini. Udah lengkap ya, bisa kustomisasi penampilan, ubah tema, ganti font, ada dual apps, second space, berbagai gestur yang bisa di-custom, sampai yang terbaru tuh ada RAM virtual sampai 2 GB. Walaupun ya sebenarnya si RAM virtual ini nggak ngaruh 100% sama si ponselnya ya, tapi ya tetap kepake dan ya well done lah gitu ada. Pokoknya lengkap ya masalah si softwarenya. Hardware juga udah ada NFC ya. Walaupun jack 3,5 mm itu hilang, tetap ada ear blaster. Speaker stereo juga tetap hadir ya. Nah, ini nih yang harus kalian perhatikan. Ponsel apapun, kalau ada tulisan Dolby Atmos atau high-res audio, atau ya dual speaker, nggak selamanya pasti menggelegar, nggak selamanya. Speaker di ponsel ini dengan range harga 4 jutaan, walaupun stereo bukanlah yang terbaik. Volume di bawah 50% tuh agak cempreng ya, pelan. Kalau di atas 50% baru kerasa, tapi itu pun nggak terlalu nendang. Buat perbandingan nanti saya bakal compare ya sama Poco F3 yang punya harga serupa dan sama-sama stereo. Walaupun bukan yang terbaik, masih tetap kepake lah ya buat nonton Netflix, YouTube, main game, atau kegiatan lainnya. Tapi pastiin volumenya di atas 40 atau 50% buat saya. Terus nyambung dikit ke masalah 5G ya, ponsel ini tuh sampai saat ini baru mendukung 5G Indosat aja. Belum dukung Telkomsel. Beda cerita ya nanti kalau misalkan Telkomsel, Tri, atau yang lainnya memperluas bandnya, dan kebetulan nanti si bandnya tuh sefrekuensi sama si ponsel ini, pasti ponsel itu bisa mendukung 5G yang lebih luas juga. Yang terakhir yaitu sektor kamera. Seperti yang saya katakan di awal, untuk harga kurang lebih 4 jutaan masih ada ponsel lain yang lebih bagus. Ada Oppo Reno 6, Samsung A5 II, atau kalau keluarga Xiaomi juga ada Mi 11 Lite dan Redmi Note 10 Pro yang lebih murah. Tapi bukan berarti jelek hasilnya. Hasilnya benar-benar crispy ya, komposisinya tuh pas, warnanya nggak lebay, detailnya cukup baik, kontrasnya juga cukup. Cuma terkadang warnanya dipertajam dan sedikit lebay ya, kalau si HDR nyalain. Pokoknya kalian bakal suka dengan hasilnya. Kalau ultrawide-nya ya masih tetap standar banget lah, seadanya aja. Gak bisa berharap lebih karena tone warnanya seringnya tuh ngehasilin warna yang beda sama kamera utama. Yang agak ngeganjel juga, walau kita matiin mode cantik, kulit kita bisa terlihat lebih halus. Kalau backlight bisa dihandle ya dengan mode HDR, walaupun gak pakai banget ya. Masih agak gelap di bagian depannya. Masuk ke skenario low light, gambarnya masih kerasa solid, walaupun bukan yang terbaik. Yang bakal kerasa kurang tentunya pas fokus ya, kita agak susah dibandingkan waktu fokus di cukup cahaya yang cepat banget. Mode malamnya kebantu banget ya kalau kita ngambil gambar di skenario ini, menjadi lebih detail. Tapi kecerahannya nggak terlalu keangkat. Kalau sektor kamera depannya nggak bisa berharap lebih lah, standar-standar aja, kasarnya ya ini 11-12 kayak Xiaomi 2-3 jutaan lainnya. Sektor video yang paling saya suka itu ada di kestabilan dan fokusnya yang mantep. Mau 4K 30 fps atau 1080p 60 fps, fokus dan kestabilannya berjalan dengan baik. Untuk sektor warna, detail, HDR, standar-standar aja. Rekaman kamera depannya hasilnya standar juga, tapi tetap stabil. Cuma kalau kita nyalain mode HDR, kulit kita tuh tampak lebih putih dan pucet. Kalau kita nyalain EIS-nya ya, si gambar si muka kita tuh bakal terlihat lebih ngezoom buat ngehadirin ya gambar yang lebih stabil. Bukan putih alami gitu, padahal sinar matahari juga kuning gitu. Oke, kalian bisa lihat hasilnya, tapi kalau misalkan kita ngambil gambar backlight sih lumayan well done lah. Kalian bisa nilai ya. Nanti kita lihat gimana hasilnya di balik komputer. Buat fitur-fitur yang tersedia yang saya suka tetap ada di mode Pro-nya, yaitu ada mode RAW, exposure info, dan focus peaking. So, Poco X3 GT ini nggak cuma bicara masalah performa. Fitur yang ada, baik luar ataupun dalam, kerasa solid. Hadirnya Poco X3 GT ini tuh semakin meyakinkan bahwa MediaTek sekarang udah makin berkembang. Ponsel ini nggak cuma buat kalian yang doyan nge-game atau butuh performa tinggi doang. Buat kalian yang butuh performa tinggi, namun dengan fitur lengkap dan baterainya yang awet, ini tuh cocok. Nggak usah khawatirin juga masalah suhu ataupun baterai yang boros. Tapi ponsel itu nggak cocok buat kalian yang nyari ponsel dengan desain yang cakep. Juga ponsel itu nggak cocok buat kalian yang doyan ngotak-ngatik. Dan juga ponsel itu nggak cocok buat kalian yang nyari ponsel dengan prioritas kamera yang superior atau bagus. Masih ada yang lain yang lebih bagus. Oke, jadi itu aja video kali ini. Mungkin nanti saya bakal compare dengan Poco F3 buat nyari Poco mana yang terbaik di harga 4 jutaan. Dan juga mungkin ya nanti kalau sempat saya bakal compare dengan Realme GT Master Edition buat nyari GT mana yang terbaik ya di range harga kisaran yang sama. Oke,
Jadi jangan lupa buat like, share, subscribe Fixme, lalu nyalain lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video komparasi atau video lainnya. Oke, di sini Fadil, peace out.